Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih kalau iman itu kayak lagi ngitung-ngitung matematika? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jangan-jangan tanpa sadar sering kita lakuin, yaitu akuntansi spiritual. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng pertanyaan ini. Emangnya benar perjalanan spiritual kita itu sesimpel menyeimbangkan buku kas? Kayak kita punya daftar perbuatan baik di satu sisi dan daftar dosa di sisi lain, terus tinggal dihitung mana yang lebih berat. Seolah-olah ada kalkulatornya kan? Oke, biar lebih kebayang, yuk kita coba bikin eksperimen kecil-kecilan. Anggap aja kita mau bikin semacam neraca spiritual buat seseorang yang ya kita anggap taat lah ibadahnya. Kita coba hitung-hitung kira-kira gimana ya hasilnya. Nah, ini dia nih intinya. Pola pikir pedagang spiritual. Jadi hubungannya sama Tuhan tuh kayak transaksi jual beli. Ya Tuhan, saya kasih amal ini ya, nanti dibalas pahala itu. Tujuannya udah jelas, ngumpulin poin sebanyak-banyaknya biar dapat tiket ke surga. Oke, kalkulator spiritualnya udah siap nih. Kita mulai hitung dari yang paling dasar dulu ya, sholat harian. Coba bayangin deh, seseorang sholat rutin dari katakanlah umur 10 sampai 70 tahun. Wah, itu poinnya langsung numpuk cepet banget. Belum selesai, kita tambahin lagi poin dari puasa tahunan. Dilakuin setiap tahun, gak pernah bolong. Tuh kan poinnya nambah lagi. Saldo rekening spiritual kita kelihatan makin oke. Terus jangan lupa juga kekuatan sedekah yang konsisten. Mungkin tiap bulan nyisihin sedikit rezeki. Lihat deh, angkanya nambah terus. Bikin pundi-pundi spiritual kita makin gemuk. Dan sekarang, ini dia nih jackpotnya. Amalan dengan poin bonus paling gede, haji dan umroh. Wah, ini benar-benar game changer. Angka yang masuk ke total kita itu gede banget. Jadi, kalau kita total semua, lihat angkanya. Fantastis kan? Dengan modal spiritual segini banyaknya, rasanya udah aman banget lah ya. Udah kayak punya asuransi jiwa buat akhirat. Tapi, tunggu dulu, yakin sesimpel itu? Gimana kalau ternyata seluruh cara kita ngitung ini salah total? Gimana kalau ada satu variabel kunci yang kita lupain yang bisa mengubah semuanya? Nah, ayat ini mengubah permainan. Ayat ini ngenalin satu konsep yang nggak ada di kalkulator kita tadi, yaitu ujian. Jadi ternyata cuma ngerjain amal aja tuh nggak cukup. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Amalannya harus diterima dulu. Terus ujiannya apa dong? Nah, disinilah fokusnya geser total. Ujian yang sebenarnya itu bukan soal seberapa banyak yang kita lakuin, tapi soal kenapa kita ngelakuin itu. Semuanya balik lagi ke kualitas niat kita. Dan di pusat ujian ini, ada musuh terbesar kita, nafsu atau ego. Coba bayangin deh, ego ini kayak filter kotor yang nempel di niat kita. Niat yang awalnya bening bisa jadi keruh gara-gara ego. Dan seringnya kita nggak sadar. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Ada pedagang spiritual yang fokusnya cuma transaksi, untung rugi, terus ada pencari spiritual yang fokusnya ke transformasi diri. Gampangnya gini, yang satu sibuk sama kalkulatornya, yang satu lagi sibuk nyuci hatinya. Perang ngelawan ego ini nggak terjadi di luar sana ya, tapi di dalam diri kita sendiri. Ada 3 medan perang utama di dalam hati kita. Hasil perang inilah yang nentuin amal kita diterima atau malah ditolak. Ini dia nih 3 biang keroknya, 3 ujian utama dari ego. Pertama, ujian kepemilikan, pas kita ngerasa ini kan amal gue. Kedua, ujian kesalehan, pas kita ngerasa lebih suci dari orang lain. Dan yang ketiga, ujian pujian, pas kita ngarep-ngarep dilihat atau dipuji orang. Sekarang, coba yuk kita jujur sama diri sendiri. Tanya ke dalam hati kita masing-masing. Pas lagi beramal, ada nggak sih sedikit aja rasa bangga nyelip? Atau pas kita ibadah, suka ngebandingin diri sama orang lain yang kelihatannya kurang taat? Dan yang paling penting, ada nggak keinginan tersembunyi biar orang lain tahu kebaikan kita? Oke, sekarang kita balik lagi ke kalkulator kita tadi. Tapi kali ini kita pasang filter ujian niat. Kira-kira hasil akhirnya jadi gimana ya? Ingat kan angka ini 3 juta lebih. Kelihatannya solid banget, hasil kerja keras ibadah seumur hidup. Tapi, kalau ternyata semua amalan tadi itu niatnya bukan murni karena Tuhan, tapi cuma buat muasin ego, maka totalnya jadi nol. Nol besar. Semua waktu, tenaga, pengorbanan, hangus. Nggak ada nilainya sama sekali secara spiritual. Inilah yang namanya bangkrut spiritual.
Rugi yang paling rugi. Bukan rugi uang, bukan rugi bisnis, tapi rugi karena semua jerih payah ibadah seumur hidup jadi sia-sia cuma gara-gara hati yang gak lurus niatnya. Dan disinilah letak paradoksnya. Seseorang yang kelihatannya ibadahnya biasa-biasa aja, tapi hatinya bersih, tulus, ikhlas, bisa jadi jauh lebih kaya di mata Tuhan, dibandingin sama orang yang ibadahnya kelihatan hebat, tapi hatinya penuh kesombongan. Jadi intinya apa? Intinya perjalanan spiritual itu bukan lomba ngumpulin poin, tapi ini perjalanan buat membersihkan hati. Satu perbuatan kecil yang tulus itu jauh lebih berharga daripada 1000 perbuatan besar yang didasari ego. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita beribadah, coba tanya ke diri sendiri. Siapa yang sebenarnya lagi kita coba bikin senang, Tuhan atau ego kita? Makasih udah nyimak.